Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Sekda Prop Jawa Timur, beliau Pak Kepala BPKAD, narasumber semua yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, seluruh yang hadir di sini, saya menyampaikan terima kasih. Insya Allah Pak Kapolda, Pak Pangdam, seluruh jajaran sampai di lini paling bawah akan menjaga seluruh stabilitas keamanan di Jawa Timur. Panjenengan semua sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan di lingkungan masing-masing, tolong saling menjaga. Pandemi Covid belum selesai, ekonomi kita baru akan bergerak naik. Ketika ada suasana yang tidak kondusif, maka orang yang akan menggerakkan ekonominya itu bisa berhenti kembali. Saya ingin menyampaikan terima kasih, pasti ini adalah karena doa panjenengan semua, sehingga pada saat pandemi COVID-19 di tahun 2020 kemarin, saya ingin sampaikan saudara tetangga kita, provinsi besar di Jawa, apakah Jawa Tengah, apakah Jawa Barat, ataukah DKI, investasinya terkontraksi sangat dalam, di atas 10%, bahkan ada yang di atas 20% minus investasinya dibanding tahun sebelumnya. Jawa Timur ini Allah anugerahkan investasinya justru tumbuh 33,8%. Kalau tidak karena doa panjenengan semua seluruh warga Jawa Timur, kok rasanya ini sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh banyak orang. Kepala BKPM pun juga heran, investasi yang masuk ke Jawa Timur di saat pandemi Covid kemarin ternyata tinggi sekali. Dari tahun 2016, 2017, 2018, 2019 ternyata investasinya kalah dibanding saat pandemi tahun 2020 kemarin. Nah, apa yang mungkin nanti panjenengan akan mendapatkan bagian dari proses APBD Pemprov, tolong dijaga amanah itu, tolong dijaga kepercayaan itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, aromanya sering kali muncul, ada broker hibah, ada broker hibah. Saya karena malam ini dikonfirmasi bahwa ada sosialisasi hibah, saya mohon maaf, saya kirim beberapa orang di ruangan ini untuk mengetahui siapa sebetulnya broker-broker hibah yang tega nyunat hibah untuk umat, yang tega nyunat. Saya dengar ada yang disunat sekian persen. Saya mohon panjenengan bisa menjawab tidak. Kasihan yang sebetulnya masjidnya menjadi setengah jadi, yang mestinya ruang kelas ini bagus menjadi setengah bagus, yang mestinya musolanya lengkap menjadi tidak lengkap. Karena apa? Karena ada yang nyunat. Penerima hibah merasa bahwa ya dia yang nguruskan proposal, dia yang ngurus apa, ya sudah nerimo. Enggak, tidak begitu. Saya mohon panjenengan bisa berkata tidak untuk tidak disunat hibah yang mestinya menjadi jatah lembaga panjenengan. Baru pertama kali ini saya datang di sosialisasi, aromanya saya sering kali kuat sekali nih aromanya. Saya minta tolong panjenengan bisa berkata tidak. Kalau
Kalau misalnya panjenengan suatu saat ternyata ada yang masih tega menyunat itu, panjenengan bisa menyampaikan, bikin saja surat, akan sampai. Bikin surat, tapi jangan surat kaleng. Saya akan menjaga privasi panjenengan. Jadi meluruskan hal-hal seperti ini tidak mudah. Kalau panjenengan tidak mendukung, menjadi mudah kalau panjenengan mendukung. Jadi kenapa saya kirim beberapa orang di ruangan ini, supaya saya dapat informasi siapa broker yang ada di ruangan ini. Bisa broker itu ASN, bisa non ASN, bisa pegawai Pemprov, bisa non pegawai negeri. Bapak Ibu semua yang saya hormati, tolong bantu saya merapikan ini. Haknya masjid panjenengan, haknya lembaga-lembaga madrasah panjenengan, haknya gereja, haknya wihara, jangan dikurangi karena broker. Oleh karena itu, kehadiran saya malam ini, saya ingin bersama panjenengan semua bantu saya merapikan sistem ini. Kalau tidak panjenengan bantu, tetap ini akan terus melakukan aji mumpung. Pasti ini jejaring-jejaringnya sudah berjalan cukup lama. Itu permintaan saya kepada panjenengan semua, dan juga dari tim Kesra, jangan main-main. Jangan main-main. Bapak Ibu semua yang saya hormati, hari ini baru selesai nisfu Sya'ban semalam. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita dicatat yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan Allah akan lipat gandakan keberkahan bagi kita semua. Amin. Apa barokah? Barokah itu ziyadatul khair. Barokah adalah tambahnya kebaikan bagi kita semua. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, besok lebih baik dari hari ini, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita ingin hari ini lebih baik dari kemarin dan besok lebih baik dari hari ini, mohon kembali saya dibantu dengan cara panjenengan berkenan untuk mengatakan tidak pada sesuatu yang tidak seharusnya. Identifikasi yang melakukan sudah seringkali diviralkan atas nama ini temannya, ini dulu apanya, dan seterusnya. Ya nggak jauh-jauh, ini dulu temannya Bu Viva ini, teman waktu di sini nih, teman waktu di sini nih, dan seterusnya. Teman saya banyak, iya. Saudara saya banyak, iya. Tapi ayo sama-sama kita berseiring menata Jawa Timur yang kita cintai lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Jadi pertama, mohon dibantu ini dengan format panjenengan menjaga seluruh amanat ini. Katakan tidak kepada mereka yang memang punya niat kurang baik, sehingga mengurangi dari besaran yang mestinya bisa menyelesaikan dari lembaga-lembaga yang panjenengan pimpin. Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya pesan bagi panjenengan yang belum vaksinasi. Sekarang ini ada di Grand City sampai dengan tanggal 24 Mei, tapi bagi yang lansia. Saya mengajak kepada kita semua melindungi diri kita, melindungi lingkungan kita, dan melindungi seluruh komunitas yang ada di seputaran kita. Karena sampai hari ini obat vaksinnya saja ditemukan, obatnya belum ditemukan. Jadi obat COVID-19 itu belum ditemukan, vaksinnya saja yang sudah ditemukan. Oleh karena itu, mungkin di antara panjenengan
di lembaga apapun, agama apapun, daerah manapun, panjenengan boleh mendaftarkan. Sebetulnya linknya hari ini saya share di Instagram saya. Mulai kemarin sudah dilakukan vaksinasi untuk lansia sampai dengan tanggal 24 Mei. Yang tidak percaya COVID ada, apalagi yang tidak percaya vaksin. Ada suasana-suasana yang mungkin panjenengan bisa membedakan bagaimana kehidupan sosial kita menjadi sangat berkurang. Bagaimana kehidupan ekonomi kita menjadi sangat banyak terkontraksi karena penyakit ini dibawa oleh manusia. Ini bukan sesuatu yang berjalan sendiri. Penyakit itu ada di dalam diri manusia yang akan tertularkan lewat droplet. Jadi kalau droplet itu paling 2 meter. Kalau kena aerosol, kena AC mungkin bisa 3 meter. Ya sejauh itu jarak proses transmisi penyakit ini. Oleh karena itu, mohon panjenengan tidak mengendorkan disiplin kesehatan. Kalau di pesantren itu al-muhafadzatu 'alan nafas. Al-muhafadzatu 'alan nafas, menjaga jiwa dari warga. Ini menjadi kewajiban kita semua. Saya mohon kita bisa melakukan itu dengan saling menjaga kedisiplinan protokol kesehatan di lingkungan kita masing-masing. Ada daerah yang memang mungkin interaksi dengan komunitas di luar itu tidak terlalu banyak, sehingga dari Maret yang lalu sampai Maret ini tetap hijau. Di Kabupaten Malang ini ada 8 kecamatan, dari Maret tahun lalu sampai sekarang ini 8 kecamatan itu tetap hijau karena interaksi dengan dunia luar tidak terlalu banyak. Tapi kalau panjenengan secara personal mobilitasnya tinggi, panjenengan yang tinggal di daerah-daerah yang interaksinya itu tinggi, itulah potensi kemungkinan tertular juga tinggi. 215 negara di dunia terdampak. Dari 215 negara yang terdampak itu ada yang kontraksi ekonominya itu sampai di atas 20, minus. Kita bisa membayangkan. Bagi panjenengan yang biasa bawa jamaah umroh, bawa jamaah haji, bisa dibayangkan Masjidil Haram, Masjid Nabawi hanya boleh diikuti oleh mereka yang langsung berproses di masjid itu. Artinya ada imam, ada yang bersih-bersih, ada yang bagian yang sedang melakukan konstruksi dan seterusnya. Tapi jamaah luar berapa bulan itu tidak boleh masuk ke sana. Bisa dibayangkan mereka yang hidupnya dari jualan di sekitaran Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, pasti mereka terdampaknya sangat parah. Hotel-hotel di seputaran Masjidil Haram itu tutupnya berapa bulan? Tutupnya berapa bulan? Artinya dampaknya sebegitu berat. Saya mohon kita semua tetap memberikan support doa untuk kebaikan, keselamatan, dan untuk membukakan seluruh pintu-pintu kemudahan supaya Allah bukakan itu untuk kita semua keluar dari berbagai masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara ini. Bapak Ibu semua, terima kasih atas rawuhnya panjenengan. Tolong hal-hal yang terkait dengan mungkin mekanisme pelaporan dan seterusnya, saya rasa secara teknis akan dipandu, dan ini adalah haknya panjenengan mendapat hibah, haknya panjenengan. Tetapi ada SOP secara administratif yang memang harus dilalui, harus dipenuhi. Mudah-mudahan semuanya memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk arahan yang telah disampaikan Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa, sekaligus ajakan bagi kita semua untuk bergandeng tangan, mendukung penuh agar bantuan hibah yang sudah disiapkan dengan sangat baik oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur